Yang percaya firman Tuhan adalah kebenaran dan kehidupan, katakan amin. Kita belajar dari sebuah kitab namanya Rut. Kitab Rut diambil dari tokoh utama di kitab ini namanya Rut sesuai dengan kitabnya. 3 tokoh utama dalam kitab ini. Yang pertama namanya Naomi, yang kedua namanya Rut, yang ketiga adalah Boas. Naomi adalah seorang janda keturunan dari suku Yehuda, tinggal di Bethlehem, punya seorang mantu namanya Rut. Rut ini adalah orang asing. Alkitab mengatakan dia bangsa Moab. Dan Rut nanti akan ketemu dengan seorang redeemer atau penebus namanya Boas. Kitab Rut ini inti atau main idea dari kitab Rut ini, intinya atau sederhananya dari kitab Rut ini adalah kitab di mana Allah terlibat dalam sukacita hari demi hari dan kesulitan dalam hidup kita. Di kitab ini saudara akan belajar bahwa apapun yang terjadi atas hidup orang percaya, Allah terlibat. Allah ambil bagian. Allah bekerja. Walaupun kelihatannya di depan sebuah kerugian, tetapi ketika kita membiarkan Tuhan bekerja, maka apa yang menjadi kerugian akan menjadi sebuah keuntungan di belakang. Walaupun di depan kelihatannya sebuah kekalahan, tetapi kita menyerahkan untuk Allah terlibat dalam kekalahan itu. Maka kekalahan itu Tuhan akan ubah di kemudian hari menjadi kemenangan. Kitab Rut tidak banyak pasalnya, hanya 4 pasal. Kalau saudara ada waktu, saya sudah hitung kurang lebih 10 menit. Rut 1, Rut 2, Rut 3, dan Rut 4. Daripada saudara nonton yang gak jelas, daripada saudara melamun yang gak jelas, mikirin masalah saudara yang makin lama makin banyak itu, luangkan waktu nanti pulang, baca 4 kitab ini, hanya 10 menit. Dan saya percaya kitab ini pasti akan memberkati saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, kita akan belajar beberapa tokoh di Alkitab, di dalam kitab ini. Yang pertama namanya Elimelek. Elimelek artinya adalah God is my king. Eli atau El artinya Tuhan. Melek artinya king. Makanya ada istilah Abimelek, Melkisedek dan sebagainya. Dikatakan bahwa Elimelek, El itu adalah Tuhan. Melek artinya adalah raja. God is my king. Arti dari nama istrinya Naomi, artinya kesukaanku atau pleasure. Artinya dari nama Naomi. Arti dari nama anaknya Mahlon. Mahlon artinya sakit-sakitan. Kilion artinya terbuang sia-sia. Orang Yahudi mereka kasih nama berdasarkan apa yang mereka sedang hadapi. Contohnya Yabes. Yabes artinya sorrow atau kepahitan atau penderitaan. Saya nggak bayangin Yabes. Bayangin Yabes main sama teman-temannya. Temannya panggil dia, penderitaan, penderitaan. Saya nggak kebayang saudara. Saudara tahu anaknya Yakub namanya dari Rahel. Rahel meninggal karena melahirkan anak ini. Diberi nama oleh Rahel sebelum dia meninggal Ben-Oni. Ben-Oni itu artinya anak kesulitan, anak penderitaan. Yakub lihat namanya nggak baik jadi Ben-Oni. Diubah namanya jadi Benjamin atau Benyamin. Arti dari nama Benyamin adalah anak kebanggaan. Makanya hati-hati kasih nama. Bayangkan nama anak pertama sakit-sakitan. Yang kedua terbuang sia-sia. Saya bayang ya kalau lagi absen di sekolah ya. Ya kan absen A, Amanda hadir bu. B, Bontot hadir bu. C, Charles hadir bu. Giliran S, sakit-sakitan. Enggak hadir bu. Kenapa? Sakit. Terbuang sia-sia. Hadir bu. Saya nggak kebayang. Kesan gitu kan saudara. Beda dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kasih nama itu sebagai doa. Contoh, misalnya papanya kawin lari dengan perempuan lain. Anak laki-lakinya dikasih nama Setiawan. Supaya anaknya tidak kaya bapaknya Setiawan. Misalnya Daftar Akmil ditanya nama siapa? Satrio Yudo Wibowo. Mantep, pasti masuk. Karena Satrio artinya satria, Yudo artinya kemenangan perang, Wibowo artinya wibawa. Para perempuan paling suka laki-laki wibawa. Wih, bawa mobil.
Wih, punya rumah. Wih, bawa, coba kok daftar Akmil. Nama siapa? Sakit-sakitan. Nggak akan tembus. Contoh lagi. Misalnya tadi malam hujan besar. Banjir di Kelapa Gading. Nama anaknya Rati Banjirwati. Atau misalnya dia miskin dikasih nama anaknya Hartawan. Supaya besarnya jutawan. Yang terakhir bakwan. Nama asli saya bukan Gideon Simanjuntak. Nama asli saya Bontot Tanaka. Ketika ditanya, kenapa nama saya Bontot, Mah? Mama saya bilang, Mama tuh lahirin 7 anak, 1 dipanggil Tuhan. Kamu tuh anak ke-7, Mama capek lahirin. Jadi ketika dikasih nama Bontot, Mama saya Bontot itu dalam bahasa Jawa artinya ragil, terakhir. Jadi supaya kamu jadi anak terakhir. Mama saya enteng kasih nama Bontot. Yang dia tidak tahu penderitaan yang saya alami di sekolah. Saya butuh healing, Pak. Bayangin lagi lomba lari, pemenangnya. Saya udah juara 1, pemenangnya Bontot. Terakhir juga. Saya pernah suka sama perempuan di SMP lain. Saya bilang, salam ya dari gue. Teman saya sampein, teman gue di sekolah ini suka sama lo. Oh, siapa namanya? Namanya Bontot. Ih, aneh banget namanya. Pasti jelek deh orangnya. Dia belum tahu aja. Bolehlah. Nah, kita akan belajar pada hari ini, saudara. So, jangan ingat itu, yang ingat firman Tuhan nanti. Kita akan belajar pada hari ini apa yang bisa kita pelajari dari kitab Rut. Tiberias Gading Nias yang di rumah tempat ini. Saudara yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu yang siap diberkati. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Rut ini? Yang pertama, catat dalam catatan saudara, kitab Rut ini teach us to obey God's word. Kitab Rut ini mengajarkan kita untuk mentaati firman Tuhan. Whatever the price will be. Berapapun harganya. Untuk kita taat, tunduk, dengar, dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Kita hari ini gak ngerti. Tetapi kalau kita ikutin firman Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan pasti berbuah manis. Katakan amin. Apa Pak Pendeta? Kenapa Pak Pendeta ngomong kitab Rut berbicara mengenai tentang ketaatan? Saudara bisa lihat saya ke depan. Semua nama di Alkitab, nama tempat, nama gunung, nama lembah, nama orang, itu punya arti. Alkitab katakan Naomi, Elimelek, dia meninggalkan yang namanya Bethlehem. Meninggalkan Yehuda, pergi ke tempat yang namanya Moab. Apa sih maksudnya? Bethlehem itu Bet rumah, Lehem roti, rumah roti. Bethel, rumah Allah. Dia tinggalkan Bethlehem, rumah roti. Yehuda itu artinya praise, artinya give thanks, artinya ucapan syukur. Dia tinggalkan Bethlehem, rumah roti, rumah Tuhan. Dia tinggalkan pujian, penyembahan, cuman karena ada kelaparan di sana. Cuman karena ada masa sulit di sana. Cuman karena ada masa sukar di sana. Dia tinggalkan tanah perjanjian. Pergi ke tempat lain. Saya mau bilang masa sukar boleh ada. Tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara. Masa sulit pasti datang. Tapi jangan pernah tinggalin Tuhan. Saya mau bilang lantai 3, lantai 4, lantai 2. Masa-masa di mana kita nggak ngerti mau buat apa. Akan datang dalam hidup orang percaya. Tapi jangan pernah tinggalin Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus. Selamanya Yesus. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ada kelaparan di Israel. Dia tinggalin Bethlehem. Dia tinggalin Yehuda. Untuk pergi ke Moab. Moab itu musuhnya Israel. Musuh abadinya Israel. Allah membenci bangsa Moab. Kenapa? Karena bangsa Moab, saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Bangsa Moab yang menanti mereka. Bangsa Moab menyerang mereka. Bangsa Moab bahkan mengupah Bileam. Seorang hamba Tuhan untuk mengutuki Israel. Siapa sih bangsa Moab? Moab adalah hasil dari perselingkuhan, perzinahan antara ayah dengan anak perempuannya. Ketika Allah marah dengan Sodom dan Gomora,
larilah dari sana, namanya Lot. Lot itu saudara, istrinya tidak ikut karena jadi tiang garam. Saudara tahu. Nah, ketika Lot ada di dalam goa, Alkitab katakan kakak perempuan satu dan kedua bilang sama adiknya, kita nggak ada lagi laki-laki. Kalau papa mati, kita selesai. Bagaimana kalau kita bikin mabok papa? Nanti hari pertama aku tidur sama papa, hari kedua aku tidur, kamu tidur sama papa. Dan langsung kakak perempuan yang pertama ambil aplikasi Tokopedia, langsung dia pesen Amer, Kolesom, cap orang tua. Jangan belaga nggak tahu lah. Dia pesen, dia bikin mabok papanya. Pak Pendeta, mana dasar ayatnya? Kita buka dasar ayatnya. Biar saudara bisa mengerti Kejadian 19 ayatnya yang ke-36 dan 37. Yuk, 3, 2, 1, iya. Ayat 37 yang jadi Moab itu adalah hasil dari sebuah perzinahan antara bapak dengan anak perempuannya. Saya bayangin itu anaknya itu, anak dari anak perempuannya bingung panggil apa papanya. Panggil opa, tapi dia papa. Panggil papa, tapi dia, oh yaudah deh, Pak Op. Papa dan opa. Bahkan Allah mengatakan demikian dalam Ulangan 23. Saudara put attention, 13 menit ke depan, 14 menit ke depan. Jangan mau dicuri oleh yang namanya kesibukan HP. Taruh perhatianmu sama firman. Karena saya percaya 30 menit yang kau investasikan di rumah Tuhan akan berbuah dengan banyak. Amin. Kita lihat Kejadian 23, Ulangan 23, ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Seorang Amon saudara baca nanti di Ulangan 23, keturunan dari Mesir itu boleh masuk ke jemaah Allah. Tapi keturunan keempat, kelima, ke-1, 2, 3 gak boleh. Tapi Tuhan bilang dengan tegas, orang Moab, Amon, keturunan ke-10 gak boleh masuk. Ini bicara kekal. Mengapa? Karena Allah nggak mau. That's why yang pertama, Kitab Rut mengajarkan kita untuk taat sama firman Tuhan. Ada masa suka dalam ikut Tuhan. Ada masa sulit dalam mengiringi Yesus. Ada masa-masa yang tidak menyenangkan dalam memegang iman kita. Tapi jangan tinggalin Yesus apapun harganya. Katakan amin. Saya catat dalam slide saya. Setiap kali orang lari meninggalkan Allah, maka setiap kali itu, orang itu akan kehilangan sesuatu dari hidupnya. Setiap kali kita ninggalin Tuhan, pasti sesuatu dalam hidup kita akan terhilang. Saya ulang sekali lagi Gading Nias. Diem-diem aja belum pada makan ya bagaimana. Setiap kali kita lari meninggalkan Tuhan, pasti sesuatu dalam hidup kita akan mengalami kehilangan. Contohnya Naomi. Naomi tinggalin Bethlehem, tanah perjanjian. Tinggalin yang namanya tempat praise, Yehuda. Maka jangan pernah tinggalin pujian penyembahan. Itu adalah kekuatan orang percaya. Ketika dia tinggal itu semua, pergi ke Moab. Elimelek suaminya mati. Belum sadar juga. Harusnya Naomi ketika suaminya mati, dia sadar something wrong. Naomi harusnya buru-buru kembali ke Bethlehem. Tapi anaknya si sakit-sakitan dan si terbuang sia-sia. Makanya kalau kasih nama anak itu doa. Tanya sama pendeta kalau perlu. Jangan main asal kasih nama. Nanti anakmu kasihan. Contohnya saya. Untung saya dibaptis. Papa rajin nanya, siapa nama you? Saya bilang Bontot Pak. Hah? Siapa nama you? Bontot Pak. Hah? Ya dalam nama Yesus sekarang Gideon. Mantap. Jadi kemana-mana saya Gideon. Yang bontot sudah berlalu. Sesungguhnya Gideon sudah datang. Naomi baru sadar ketika kehilangan segalanya. Iblis gitu modus operandinya. Dia pegang kita
Sampai kita udah habis rata sama tanah, baru dilepas. Makanya orang dunia bilang, penyesalan datang belakangan. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Betul apa tidak? Iblis ya akan pegang saudara. Dia akan pegang saudara. Sampai engkau rata sama tanah. Dia akan buat engkau lupa. Dia akan buat engkau gak kembali sama dia. Lebih gampang tinggalin Tuhan. Tapi lebih sulit kembali lagi sama Tuhan. Betul apa tidak? Lebih gampang buat dosa. Tapi rasanya sukar untuk minta ampun sama Tuhan lagi. Itu yang dilakukan iblis kepada Naomi. Dipegang. Ada seorang perempuan telepon saya. Saya lagi dalam perjalanan ke Citra Garden. Sama tim, sama istri saya. Hari Kamis kemarin. Dia telepon, baru angkat. Pak Pendeta. Saya jawab, apa? Pendeta, saya punya masalah. Saya jawab lagi, saya juga. Makanya kalau telepon pendeta, ngomong dulu baru nangis. Pendeta, cowok saya. Saya jawab lagi sama dia, istri saya. Dia punya pacar. Pacarnya pukul dia. Pacarnya maki-maki dia. Kalau ada perempuan di sini, demi kasih Kristus. Kalau cowok you udah maki-maki you, udah pukul you, tinggalin. Ini Gideon 1 ayat 2. Iya benar. Oh, pacar saya ngatain saya pelacur, Pak. Mama saya dikatain pelacur. Papa saya dikatain penjahat kelamin, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Apa? Lu nanya, papa mama lu dikatain. Lu nanya apa yang harus kau lakukan? Saya kadang-kadang dikatain anjing, Pak. Babi, Pak. Kadang-kadang sapi. Saya bingung yang mana, Pak. Nih lu ketawa mikir gak? Saya lihat banyak anak muda ikut jadwal saya kan. Saya mau bilang pinter lah. Kalau cowokmu udah maki-maki engkau tinggalin. Masih banyak anak-anak Tuhan di Kelapa Gading Nias. Amin. Itu yang tepuk tangan jomblo semua itu. Amin. Lantai 3. Kok keker. Pujian penyembahan sambil cari jodoh. Bisa. Hari ini gak ada lantai 3, ikut lantai 4. Lantai 2, masih kurang. Kau jadi asyir di depan. Shalom. Makanya nanti, kalau saya nih punya anak perempuan, saya akan pendeta. Saya mau kasih sama saudara nih, kalau nanti saya punya anak perempuan. Siapa tahu kan kita jadi besan. Masa depan gak ada yang tahu loh. Jangan sombong loh, emang saya kira saudara mau, saya juga gak mau. Enak aja, cie. Nanti nih, kalau misalnya saya punya anak perempuan, ada cowok, kasih ngapel kan. Pasti kan, saya akan bilang, siapa? Misalnya, Yakobus om. Masuk. Saya duduk. Pasti saya duduk, saya gini. Gitu. Terus saya tanya pasti sama dia, Yakobus, iya om. Sudah lahir baru? Kalau dibilang, apa itu lahir baru? Keluar lo. Lo keluar lo. Lo jangan masuk rumah gua. Tapi kalau dia bilang, udah lahir baru. Sudah om. Saya tanya lagi kedua. Sudah dibaptis? Kalau dia jawab, sudah om. Tanya lagi, baptis versi apa? Kan baptis macam-macam. Ada yang percik, ada yang selam, ada yang puh. Iya dong. Kalau dia bilang, selam om, kan waktu itu om juga sama Papa Riaji yang bantu baptis. Oh maaf ya om lupa. Habis itu pertanyaan berikut, tanya lagi. Tanya sama dia, Yakobus, Alkitab sudah selesai. Oh puji Tuhan om, sudah 3 kali, ini mau yang keempat. Habis itu tanya lagi, Yakobus, Papa, itu Papa kamu siapa? Kan harus jelas dong.
Papa kamu siapa? Kalau dibilang, maaf om saya lahir dari batu. Saya senggokong om. Iya dong, harus tanya dong. Oh, Papa you siapa? Oh, kebetulan papa saya om pengerja di Gading Nias. Suka pelayanan, suka bantu pelayanan-pelayanan. Oh, tiap hari you ngapain? Hari Kamis ikut om di Cita Garden ibadah tengah minggu. Hari Sabtu apa? Ikut Metaverse di Gading Nias. Hari Minggu saya ikutin om khotbahnya. Langsung kasih duit, panggil anak saya nonton film Batman loh, nonton. Itu mantap, tiru. Kalau anakmu laki-laki, calonmu perempuan, pagi-pagi kau nongkrong depan rumahnya. Kau lihat, kalau jam 7 pagi, calon mantu perempuan udah keluar, terus dia nyapu. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus. Langsung kau bilang, mantap juga nih. Pulang, tapi kalau jam 11 belum keluar. Jam 12 belum keluar. Jam 2 di baru. Enggak main-main lo pasangan hidup. Enggak apa saudara? Ini anak-anak muda nih, enggak ada lagi terang dan gelap, enggak ada. Kecuali kau kerja di PLN, kau terang-terangin boleh. Enggak ada. Cari anak Tuhan. Ikut ibadah Bonerges, ikut ibadah. Cari Tuhan. Hari Rabu ikut ibadah. Cari Tuhan. Amin anak-anak muda. Kalau opa-oma so terlambat nganai. Amin. Amin. Kata ketaatan dalam Alkitab menggunakan kalimat hupakoi. Hupakoi itu artinya menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Upakoi menundukkan diri, shema, taat, tunduk, patuh. Tampilkan slide-nya. Taat, tunduk, patuh, dan dengar. Shema Israel Adonai. Shema, dengarkan Israel. Taat, tunduk, patuh. Ketaatan adalah sebuah kualitas karakter yang menentukan masa depan seseorang. Saudara, sejauh mana Anda ingin diberkati adalah tergantung sejauh mana Anda mau taat sama Tuhan. Semakin saudara taat, semakin saudara diberkati. Amin. Semakin saudara nggak taat, semakin saudara nggak diberkati. Ada opa-opa di Manado, namanya Opa Aloy. Dia datang ke dokter. Dokter bilang, engkau nih punya kolesterol tinggi banget. Mulai sekarang kau nggak boleh lagi makan makanan yang kolesterol tinggi. Emang kau makannya apa sih? Makan babi dok katanya. Babi putar, babi kecap, babi rica, jus babi dan babi-babi segala. Terus si dokter bilang, kok untuk jaga kolesterol hindari daging terutama babi. Pokoknya engkau cuman boleh makan binatang yang berenang di laut atau di air tawar. Tapi gimana dok? Kok suka makan babi? Nggak bisa. Kalau kau mau panjang umur, nggak boleh makan babi. Seminggu kemudian si dokter datang ke rumah Singko. Datang nyambut pembantunya. Dokternya tanya, mana Singko? Oh Singko di kolam renang. Ih dokter seneng, lagi olahraga. Sampai di kolam renang, dokternya lihat, kok lagi olahraga? Nyanda Pak dokter. Lagi ngajarin babi berenang katanya. Itu ada yang di belakang gini. Nggak ngerti, nanti malam pas lagi mau tidur baru ngerti. Oh itu maksudnya Gideon. Orang tuh kalau nggak mau taat ada aja alasannya. Ya gimana mau setia, istri saya kan begini. Ya gimana mau melayani, saya kan begini. Orang tuh kalau memang hatinya nggak mau taat, punya alasan untuk melanggar firman. Selalu aja ada alasan, berhenti cari alasan. Taat jalan. Taat jalan. Jangan banyak omong. Tapi Pak Pendeta saya begini, Tuhan tahu siapa engkau. Ketika dia berikan engkau sebuah tugas, ketaatanmu yang dia mau. Bukan dalilmu, bukan alasanmu, bukan banyak omongmu yang dia mau. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya mau diberkati, saya harus taat ikut Tuhan. Tiberias Gading Nias, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, kitab Rut ini mengajarkan yang pertama, teach us about obey God's word.
mentaati firman Tuhan. Yang kedua, kitab Rut ini mengajarkan kepada kita tentang kedaulatan ilahi dan tanggung jawab manusia. Saudara, Tuhan itu penuh kasih. Dari sisinya Allah, dia memberkati saudara, katakan amin. Dia mengulurkan tangannya setiap hari. Tapi manusia harus meresponi tangan Tuhan. Apa sih mukjizat? Mukjizat adalah ketika tangan Tuhan terulur, tangan manusia ikut menggapai. Ketika tangan Tuhan dan tangan manusia tersentuh, itu mukjizat. Kita nggak bisa. Cuman minta Tuhan yang bekerja. Tapi kita mau enak-enakan doang. Cuman minta, memang semua sudah dibayar di atas kayu salib. Betul. Tapi kitab Rut mengajarkan kita bahwa kedaulatan Tuhan di semua kegagalan kita, di semua kebodohan kita, kalau kita mau bertobat, dia dapat mengubah yang pahit itu jadi yang manis. Saya bilang tadi yang pertama, orang kalau tinggalin Tuhan pasti kehilangan sesuatu. Dan yang kedua, Alkitab katakan Naomi, dia dari Moab kembali ke Bethlehem. Seluruh Bethlehem kaget dengar dia. Saya mau tanya, kalau saudara habis pergi dari luar kota, kembali ke Kelapa Gading, kalau orang kaget lihat saudara, berarti kan saudara terkenal di kota ini. Betul nggak? Mantap. Nggak jawab lah Edan, keras amat hidup ini. Artinya gini, beberapa teolog, scholar mengatakan Naomi Elimelek ini keluarga prominent, keluarga kaya. Jadi dia berangkat dengan tangan penuh ini. Orang kalau tinggalin Tuhan tuh gitu. Tangannya penuh dengan kekayaan karena dapat dari Tuhan. Ketika dia tinggalin Tuhan, kembali dengan tangan hampa. Namanya Naomi, tadinya pleasure, kesukaan. Diubah jadi marah. Artinya bitter, pahit. Orang kalau tinggalin Tuhan, hidupnya pasti pahit. Orang kalau tinggalin Tuhan pasti kehilangan sesuatu. Yang kedua, orang kalau tinggalin Tuhan pasti pahit hidupnya. Selalu saya mau bilang, jangan pernah tukar Yesus dengan apapun juga. Amin. Kedaulatan Tuhan, kita lihat firman Tuhan. Saya undang Mas Catur, bisa bantu saya. Rut 2. Ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. Rut 2 ayatnya yang ketiga. Sudah diberkati, amin. Yuk sama-sama. 3, 2, 1, iya. Ini yang saya bilang. Rut melakukan partnya, bagiannya. Dia pergi ke ladang. Memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Pada masa itu dalam hukum Musa, Allah memerintahkan Israel, setiap kali mereka menyabit gandum, menyabit padi, menyabit apapun yang jatuh, yang mereka ambil, mereka taruh di belakang. Tapi yang jatuh ke bawah, nggak boleh mereka ambil. Mereka petik anggur, anggur yang jatuh di bawah, nggak boleh diambil. Mereka petik buah, buah yang jatuh di bawah, nggak boleh diambil. Karena Allah berkata, yang jatuh di bawah itu milik orang miskin. Bisa paham maksud saya? Allah tuh keren banget. Dari zaman dulu aja dia udah mengajarkan bangsa Israel harus berbeda dari orang dunia. Jadi setiap kali mereka menyabit, kalau yang masuk ke keranjang milik mereka, yang jatuh ke bawah milik orang miskin. That's why Rut ngikutin dari belakang. Rut, yang jatuh di tanah dia ambil. Kebetulan kata Alkitab, Rut ada di tempatnya Boas. Kebetulan Boas itu juga orang kaya raya. Kebetulan Boas datang ketika lagi mereka menyabit. Kebetulan Boas lagi datang. Saya mau tanya Tiberias Gadinias yang di rumah dan tempat ini. Apakah dalam hidup kekristenan ada kebetulan atau semuanya diatur sama Tuhan? Coba yang percaya ada kebetulan angkat tangan. Yang percaya bahwa semua Tuhan sudah atur angkat tangan. Yang tidak angkat tangan apa maumu? Saya percaya gak ada kebetulan.
Tuhan mau bilang gini, bagianmu kerja, bagianmu melayani, bagianmu lakukan yang kau bisa. Nanti kalau engkau keluar, dia akan buat banyak kebetulan untuk berkati saudara. Bagi kita kebetulan, tapi bagi Tuhan enggak kebetulan. Saya mau tanya, bagaimana mungkin dari setiap banyak ladang di Israel, di Bethlehem, Rut pas ke ladangnya Boas. Dan Boas itu adalah sepupu dari suaminya, kaum Elimelek. Tradisi Yahudi, orang Yahudi punya hukum gini. Kalau kakak ipar sama adik ipar, kalau kakak iparnya suaminya mati, dan gak punya anak laki-laki, maka adik iparnya yang laki-laki harus menikahi kakak iparnya. Untuk melanjutkan keturunan dari kakaknya. Kalau mereka nih adik ipar nikah dengan si kakak ipar, dan mereka punya anak, maka anak mereka gak akan disebut sebagai anak si adik. Gak akan disebut sebagai anak si kakak. Supaya keturunan dari kakaknya yang mati belum sempat punya anak laki-laki dapat meneruskan. Bisa ngerti maksud saya? Kebetulan tempat di mana Rut datang adalah Boas yang harus menebus Rut. Karena suaminya mati. Harus menebus. Makanya kan si Naomi bilang gini, saya gak punya anak laki-laki lagi yang bisa gantiin kamu. Kalaupun nanti saya punya anak lagi, terlalu lama untuk nunggu dia dewasa. Saya ketika awal-awal pandemi, semua toko kan tutup kan. Karena COVID lagi ngeri-ngerinya waktu itu. Saya pengen banget makan seafood sama istri. Pengen banget. Terus tiba-tiba ketika siang pengen makan seafood. 1-2 jam dari ngobrol sembarangan sama istri. Seafood enak ya. Ya saya pengen lihat dong di Gojek, dicari nggak ada. Ada yang terbuka tapi nggak enak gitu. Terus tiba-tiba lagi santai-santai 1-2 jam kemudian ada yang ketok rumah saya. Saya bilang ada paket buat pendeta Gideon. Terus saya buka, saya bawa ke dalam seafood. Maksud saya gini loh, let's say saya mau seafood hari Sabtu. Saya ngomong Sabtu siang. 2 jam kemudian seafood datang. Berarti kan gini, kalau saya pengen seafood hari Sabtu, berarti kan udah dari Kamis atau Rabu, Tuhan sudah taruh di hati jemaat ini, ya, jemaat Bekasi. Nggak ngomong doang, bukan Kelapa Gading. Saya nggak ada maksud loh. Tapi barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nggak bercanda. Berarti kan ketika Sabtu saya mau seafood, Tuhan udah bilang kan sama jemaat itu. Kirim seafood buat hambaku. Saudara tahu, saya bilang minggu lalu soal Yunus. Yunus dimakan oleh yang namanya paus sperma. Klik di internet, orang dimakan paus sperma, muncul nama-namanya. Paus sperma itu tinggal di barat. Yunus dibuang di timur. Paus dewasa dari barat ke timur butuh 7 hari. Jadi sebelum Yunus menolak Allah, lari dari Niniwe pergi ke Tarsis, Allah udah panggil. Us. Paus datang. Siap Tuhanku, kata Paus. Pergi ke timur. Ngapain? Nanti tuh anak gue, biang kerok bakal lawan gue. Saya bisa lihat timeline-nya gak? Yunus nolak, Yunus lari, tapi di bawah Paus sudah jalan. Yunus lari ke Tarsis, Paus sudah jalan. Yunus ngumpet, Paus sudah jalan. Yunus ada badai, Paus sudah jalan. Tepat di sini, Yunus dilempar oleh ABK. Set, Paus sudah ngangap. Ketika Allah memerintahkan Abraham menyerahkan anaknya Ishak. Abraham bawa Ishak dari sini, di Bukit Moria. Abraham jalan dengan Ishak. In other side, di bukitnya. Domba jantan bertanduk. Tuhan suruh jalan dari samping.
Ketika Abraham taat jalan. Ketaatan Abraham ketemu dengan penyediaan Tuhan. Ketika Abraham mau bunuh Ishak, Tuhan bilang stop. Abraham nengok ke kanan, dombanya pas datang. Kalau Abraham di sini lari, dombanya akan terus datang. Tapi Abraham miss berkat terbesar. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Ibu Gembala Sidang Ibu Eti Darniati, Ibu Darniati Pariaji di GBK. Lagi mau nonton, lagi mau siapin renungan. Pegang-pegang anting. Tiba-tiba copot, ya copot. Aduh gimana ya. Mau beli di Plaza Senayan, gak sempet. Ada jemaat datang. Bu. Oh iya apa kabar? Bu kami baru balik dari China bu. Udah lama mau kasih ibu. Tapi lupa mulu. Pas deh kasih ibu pas di GBK. Ibu bilang antingnya. Lu kok ibu tahu? Anting kan anting. Sebelum anting ibu copot. Tuhan udah kirim orang di China, jemaat kita, pengerja kita. Beli anting. Untuk apa? Nanti anakku Eti Darniati anting copot. Kamu aku kirim untuk berkati. Apa alasan kita takut? Saya pelayanan di Roxy Mas. Masih evangelis, ambil kaos kaki, bolong kaos kaki saya. Saya khotbah, pulang, Tuhan pengen beli kaos kaki. Baru masuk mobil, ada encim-encim kotak pintu mobil saya. Saya buka, kenapa Cim? Ada berkat buat Pak Pendeta. Saya bilang jangan Cim, gak enak. Enggak. Ada berkat buat Pak Pendeta. Nih. Ketika dibuka, sudah tahu apa isinya? Loh, kok tahu? Itu kaos kaki pertama dan terakhir. Pak Pariaji, saya masih jadi tim beliau. Saya ingat banget Duta Merlin. Ya Gideon, saya mau beli baju tidur saya udah rusak. Siapa? Pak Pariaji orang yang sederhana. Pakai barang kalau udah benar-benar rusak baru dia ganti. Saya gak pernah lupa Tiberias Balai Sarbini. Udah selesai sesi malam. Ya Gideon, you lupa ingetin saya kok beliin baju tidur. Maaf Pak, maaf. Tiba-tiba ada cim-cim datang. Pak Pariaji, ini ada buat Pak Pariaji. Ya kalau uang saya gak mau terima, kasih gereja kata Bapak. Bukan Pak, bukan. Ketika dibuka, bukan 1 baju tidur. Bukan 2 baju tidur. 3 atau 5 baju tidur. Tuhan sediakan. Di rumah beliau, dia tulis sama mbaknya, tolong beli gesper. Saya masih ingat karena saya di meja itu ditulis, tolong beli gesper, ini duitnya. Belum dikasih gespernya, mbaknya ngambil, ting tong. Ada orang datang, Pak, si ini datang kasih oleh-oleh ke Bapak. Gesper. Gereja ini Tiberias mau bayar Hotel Gading Nias yang nanti awal bulan buka lagi. Duitnya gak tahu dari mana, pas butuh. Tuhan sediakan. Besarin Tiberias Center. Gak tahu duitnya dari mana. Rekening gak ada berapa. Pak Pariaji doa, Tuhan tolong kirim berkat 1-2 bulan ini. 1-2 bulan berkat Tuhan kirim. Selama engkau mengandalkan Tuhan, maka selama itu